Selamat pagi anak ibu yang baik, salam sehat untuk kita semua ya. Baiklah, pagi ini kita belajar dari tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 ya. Kemarin kita pembelajaran 3, sekarang pembelajaran 4 ya. Bercerita menggunakan kata tentang lingkungan tidak sehat ya. Kalau lingkungan sehat sudah tahu kan, berarti kita bersih, asri, nyaman ya, terhindar dari kotoran atau sampah. Sementara ini lingkungan tidak sehat. Kalau lingkungan tidak sehat itu anak ibu yang baik, berarti banyak sampah berserakan ya kan. Apalagi terus paritnya kotor, airnya tercemar, udaranya tercemar. Kalau udara tercemar yang sering kita sebut dengan polusi atau pencemaran udara. Polusi itu adalah udaranya kotor atau udaranya tercemar atau sering disebut pencemaran udara. Dari mana saja rupanya udara kotor? Itu dari asap. Asap apa? Asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik ya. Asap bakaran itu menyebabkan polusi atau udara kotor. Terus apalagi? Pencemaran udara tadi kan dari situlah. Jadi kalau pencemaran air dari apa? Kalau pencemaran air itu banyak penyebabnya. Dari rinso atau pewarna yang kita buang ke air, oli, minyak menyebabkan air itu menjadi tercemar dan bau ya. Selain kotor, tidak jernih airnya. Bahkan hewan yang ada di air itu pun akan mati ya. Jadi lingkungannya tidak sehat itu, udaranya kotor juga, airnya juga kotor ya. Tetapi ini berkebetulan lebih banyak dia menuju polusi ya. Polusi. Kalau polusi itu udah jelas ya, udara kotor. Kotor itu artinya tidak bersih, udaranya kotor, tercemar ya. Oke. Udah mengerti. Jadi makanya di rumah itu pun kalau tertutup semua rumah kita, tidak ada ventilasi, tidak ada jendela, bisa saja udaranya kotor ya. Dari tubuh kita ini yang kita keluarkan kotor, seharusnya harus masuk udara bersih ya. Jadi harus dibuka pintu, jendela dan ventilasi ya anak ibu yang baik ya. Itulah tadi tentang lingkungan tidak sehat, terutama udara. Untuk menghindari udara kotor itu, mari kita menanam tanaman lebih banyak ya. Karena tanaman itu menghasilkan oksigen. Oksigen itu udara bersih dan menyaring udara kotor ya. Perbanyaklah menanam tanaman. Oke, baiklah anak ibu yang baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Coba lihat tepi pantainya. Apa ini yang berserak ya, sampah ya. Wah, pencemaran air ini, sampah banyak ya. Seperti yang dibilang ibu tadi, airnya jadi kotor. Coba lihat nih. Seharusnya tepi pantai itu harus bersih supaya udaranya bersih, airnya bersih, hewannya tidak mati ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Coba lihat ada aqua dan sebagainya. Sungguh jorok ya. Makanya kemana-mana kita pergi, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, baik. Menentukan banyak rusuk, sisi dan titik sudut ya pada bangun ruang ya. Rusuk itu kemarin sama arti dengan ruas garis ya, rusuk ruas garis. Kita contoh ini nih, bangun ruang ini. Ya, bangun ruang ini anak ibu yang baik ini nih ya, bangun ruang ya. Makanya diisi ada tinta di dalam ini, bisa diisi tinta ke dalam ini. Jadi ada bangun ruang itu berbentuk ini kubus ya, ada berbentuk balok, ada berbentuk limas ya, limas segi 4, limas segi 3 ya, yang lonjong-lonjong ya. Oh ini bukan limas, ini prisma ya, prisma segi 3 ya. Oke. Jadi yang dikatakan itu yang mana rusuknya, tengok dulu rusuk atau ruas garis ini pinggir-pinggirnya. Ini ya, atau lebih besarnya sebut ini biar lebih jelas ya. Ini bangun ruang ini. Kenapa bangun ruang? Ada ruangnya kan, makanya bisa diisi ke sini banyak barang. Kotak sepatu, kotak Indomie ya, bangun ruang ya. Cuman ini bangun ruang balok ini ya. Oke, bangun ruang balok namanya karena tidak sama ukurannya. Oke.
Baik, yang dikatakan itu rusuk atau ruas garis ini nak. Satu, ini nih garis pinggir-pinggir nih. Nah ini rusuknya ini nih. Di atas saja ada 4 kan. Nah, di bawah kita balikkan. Di atas 4 rusuknya terus garis di bawah 5, 6, 7, 8 ya. 8 sudah kan? Baru lihat pinggirnya kita dirikan. 8 kan tadi bawah 4 atas 4. 8, 9, 10 ini 11, 12. Berarti kubus atau balok ya memiliki ruas garis atau rusuk berapa tadi? 12. Betul kayak kita lihat di gambar ini. Ya. Ini terlalu besar ya. Lihat. Di bawah 1, 2, 3, 4 di atas 1, 2, 3, 4 baru 5, 6 berapanya tadi nih? Oh iya 8 ya. Oh iya kan ini 1, 2, 3, 4 di bawah 5, 6, 7, 8 ya kan 9, 10, 11 yang di dalam 1 12 ya. 12 rusuknya. Rusuk ya, rusuk itu namanya garis-garis ini rusuk. Sama ini pinggir-pinggirnya ini rusuk namanya ini ke bawah, di bawah, sampingnya rusuk namanya. Terus yang dikatakan sisi, ini sisi. Yang dikatakan sisi ini coba lihat ya, biar lebih jelas nanti. Yang mana sisi Bu? Ini coba. Ini semua sisi namanya ini sisi. Ini semua coba lihat. Ini lebih jelas ya. Ini semua ini permukaan ini sisi namanya ini ya. Terus ini semua sisi namanya. Ini semua sisi ya. Permukaan ini sisi. Ini lagi sisi ya. Di belakang ini lagi sisi, ini yang atas ini semua sisi ya. Ini sisi ini ya. Itu yang dikatakan sisi. Jadi berapa sisinya? Kita hitung dulu. Atas dulu ya. 1 sisi. 2 sisi bawahnya. Terus kita berdirikan dia 2 sisi. Lihatlah. 3 sisi. 4 sisi biar tahu. 5 sisi. 6 sisi. Ya. Jadi atas 1 sisi balikkan. Bawahnya 2 sisi, terus balikkan lagi 2, terus 3. 2 tadi 3, 4 ini nih. 5, 6 sisi namanya. Jadi sisinya ada 6. Sama juga ini balok ya, 6 sisinya. Terus yang dikatakan titik sudut-sudutnya nah ini. 1 sudut, 2 sudut, 3 sudut, 4 sudut dulu balikkan. Itu sudut atas, sudut bawah. 4 tadi 5, 6, 7, 8. Kubus dan balok dan prisma segi 4. Titik sudutnya berapa tadi? 8 ya. Sisinya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya 6, titik sudutnya 8 ya. Rusuknya 12. Ini juga ini ya. Balok atau prisma ya, prisma segi 4. Sedangkan limas ya. Ini sisinya ini. Kok ditutup ini diwarnai kayak gini? Ini kan udah diwarnai sisi. Kok diwarnai ini 1 sisi. 2 sisi di samping sana, 3 sisi di samping sana, 4 sisi di depan, baru tambah lagi sisinya. Di mana itu? Di bawah 1. Jadi berapa? Berapakah sisinya? 5 ya. Ini nampaknya kalian? Coba lihat ya. Prisma ini di dalam ini 1 sisinya, di dalam sana 1 sisinya, ini yang di luar ini. Jadi 1 ke sana, 2 ke depan, 3 ke samping ini, 4 tambah di bawah 1 ini. Yang segi 4 di bawah ini. 5 lah sisinya ini ya, 5. Prisma segi 4 5 sisinya. Kalau rusuknya berapa? Hitung bawah. 1, ini garis ini 1, 2, 3, 4. Ini nih. Yang VU ya, 4 tadi 5, 6, VR 7, VS 8, VT ya. Itu apa namanya itu? Itu namanya rusuk atau ruas garis. Sedangkan titik sudut
T1, U2, R3, S4, V5. Rusuknya sama dengan sisinya 5. Yang titik-titiknya inilah itu titik sudut ya, 5. Ya anak ibu yang baik ya. Kalau prisma segitiga, ini bangun ruang juga nih. Ini tutupnya ke atas 1, ke bawah 1 ya. Di atas 1 sisinya, di bawah 1 sisinya, di samping ini 1 sisinya, di samping ini, di sana 1 sisinya ya. Atau sering dikatakan sisinya sisi PQR 1, sisi STU 1, baru sisi SPTQ ini STQP 1 sisi. Berarti tadi udah 2 kan, 3 sisi lagi. TURQT. Sisi udah berapa? 4. Ke sana lagi sisinya. URPS itu sisi ke sana, atau gini, SURPPS itu sisi ke sana namanya, sisi ke sebelah sananya ya, sisi ke sebelah sananya. Jadi sisinya di samping ada 3, di bawah 2, berapa sisinya? 5. Rusuknya berapa rusuknya? PQ 1, QR 2 ya, RP 3, ST 4, TU 5, US 6, SP 7, TQ 8, UR 9 ya, rusuknya 9. Titik sudut berapa? Yang titik sudutnya lihat dari sini, dari bawah dulu ya, dari bawah ya. P yang ini P1, ini titik-titiknya ini R2, Q2 titik-titiknya ini R3, titiknya 4, T sudutnya ini 5, S6, 6 dia titik sudutnya 6 ya. Sisinya ada 5, rusuknya ada 9, titik sudut ada 6 ya. Ini prisma segi 5 ya, supaya diperdalam lagi nanti anak ibu yang baik ya. Baiklah, karena waktu kita tidak terlalu banyak, coba ini udah mau habis ya. Ini nih, kita membuat karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi itu dia hanya bisa dilihat dari satu arah saja ya anak ibu yang baik ya. Nah, ini karya dia, ini apa nih? Karya imajinasi nih, imajinasi dari hasil hayalan dia, dari hasil hayalan kita, ya, atau hasil angan-angan kita, ya, itu karya imajinasi. Kalau kita berangan-angan, contohnya ku angan-angan kan pantai, ku gambar pantai, ibu angan-angan kan ibu naik pesawat pakai sapu ke langit, bisa kan? Ku gambar itu, ibu duduk di sapu itu sampai ke langit kan? Itu kan angan-angan. Bisa saya gambar, itulah yang dikatakan karya imajinatif, imajinasi dari hasil angan-angan ya. Coba lihat nih, mana mungkin orang duduk di sapu ya sampai terbang ya, tapi dari hasil angan-angan dia bisa digambarkan ya. Dia lagi menghayal seperti ini lalu digambarnya. Hasil hayalan kita itulah yang dikatakan karya imajinatif ya anak ibu yang baik ya. Oke ya. Jadi nanti ini lebih diperdalam lagi ya. Masih ingat kan namanya kubus, balok, 5 segi 4, 5 segi 3 ya. Oke, baiklah anak ibu yang baik. Kita mengulang sedikit tadi, ingat nanti yang sisi-sisinya udah diterangkan ibu tadi, yang mana sisi. Ini saya ulang lagi ya. Ini semua pinggir-pinggirnya ini, tutup-tutupnya ini semua sisi nih. Ini sisi. Nah, ini sisi, baru di bawahnya lagi sisi ini ya. Terus yang dikatakan, saya ulang lagi ya biar jangan lupa ya. Yang dikatakan rusuk atau ruas garis ini, pinggir-pinggir ini, pinggir-pinggirnya ini dulu.